Tadi ada dari Pak Pak Julius. Julius Saluku, silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Max, terima kasih Ibu Julia. Saya baru bergabung ya dengan apa namanya IA ya, AI. AI. Seperti ya. Aduh pusing. AI. AI ya, AI. Ya. Ya, nanti mudah-mudahan saya bisa lanjut untuk mempelajari tentang apa namanya AI yang presentasikan oleh Sabda. Nah, saya mau sedikit memberikan semacam apa ya? Apakah AI itu tidak memberikan suatu dampak yang chaos ketika kita membuat satu materi di dalamnya, karena di dalam penulisan yang diharapkan dari AI itu adalah sebenarnya sesuatu yang bisa dijelaskan, bisa dimengerti, bisa dipahami berdasarkan data-data yang ada. Nah, sekarang kalau saya berbicara tentang keluarga, apakah AI itu bisa membantu saya untuk menjelaskan bahwa keluarga yang Pak Julius maksudkan itu adalah ini, umpamanya begitu. Tapi apakah itu sesuatu yang masuk di akal atau tidak? Karena yang saya tahu selama ini Ibu, Bapak, AI itu adalah merupakan sumber dari manusia, lalu dicoba untuk diperkenalkan kepada manusia. Nah, apakah itu bisa sama-sama manusianya? Apakah itu bisa memberi jawaban kepada kita? Itu hanya pertanyaan saya saja. Oke, Pak Julius, ya. Terima kasih. Nanti pertanyaannya akan kami simpan ya. Ini kami sedang membicarakan tentang respons dari teman-teman semuanya dari apa yang sudah kami tadi bicarakan. Terima kasih Pak Julius. Tapi saya just satu komentar tentang itu. Ternyata berapa penting tidak hanya dalam keluarga anak muda yang mengerti AI, tapi itu daripada generasi ke generasi dan orang tua. Dan AI seperti anak yang pintar, itu belajar dari segalanya, tapi ternyata berdasar itu bisa punya ide dan konsep dan gabung ini dengan itu dengan cara yang baru, dan akan dikagetkan karena AI adalah machine learning dengan large language model dan large, extra large sampai semua datanya itu berapa hebat banyak yang masuk. Tapi lebih penting itu belajar terus menerus. Dan sadar tidak sadar itu saat ini dengan ketingkatan belajar tidak hanya semua buku tetapi relasi dan korelasi antaranya. Tidak hanya Alkitab atau buku tentang keluarga Allah tetapi bergumulan tentang bagaimana Tuhannya bisa dikembangkan bersama. So, yang langkah pertama itu dapat pengertian dan pengalaman. Ikut yang workshop, baca, dan tanya anak muda. Coba. Tanya anak yang muda. Ya. Oke, lanjut. Ini ada beberapa komentar dari peserta nih Pak. Ibu Mary, dampak negatif jadinya alone. Jadi sekalipun together, secara fisik ada bersama-sama, namun kenyataannya saling berjauhan. Karena mereka sibuk dengan HP-nya ya kali ya. Mereka sibuk di dunianya masing-masing. Kemudian ada respons dari Ibu Elizabeth Flora, apa yang harus dilakukan jika di rumah anak-anak lebih banyak waktu di HP ketika pulang sekolah, padahal sudah disampaikan untuk berhenti main HP. Tindakan apa yang harus dibuat supaya anak remaja sehat jasmani dan rohani? Pak, ini bukan hanya pertanyaan Ibu Elizabeth Flora nih, pertanyaan dari hampir banyak ibu-ibu yang... Oh, ini jadi satu seminar lagi sehari. Betul, Ibu Elizabeth
kita harus bekerja bersama-sama nih. Makanya di dalam kerjaan hack nanti, hasilnya kami sangat harapkan Ibu bisa mendapatkan banyak masukan nih. Dari teman-teman yang sudah mengerjakan bahan-bahan. Kita sedang membangun satu resource center di mana nanti seluruh keluarga, semua keluarga bisa mengakses dan bisa mendapatkan pertolongan dari bahan-bahan yang dikumpulkan oleh teman-teman semuanya. Jadi Ibu Elizabeth sabar ya, menunggu nanti hasil dari Unhack ketika resource center nanti sudah dibangun, maka Ibu juga bisa mendapatkan banyak konseling di situ, bisa mendapatkan banyak bahan di situ untuk bisa melihat lebih banyak, ya. Oke, ini ada satu lagi dari Pak Thomas yang akan bicara. Masih ada waktu ya, Pak? Ada. Ini mungkin yang terakhir, Pak Thomas, silakan, Pak. Tambahannya ya, AI itu mungkin bisa diajak berdialog, tapi Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada kita Amin. sebagai orang Kristen. Begitu, Pak. Iya, terima kasih banyak, Pak. Betul, AI itu hanya alat, ya. Dan kami semuanya percaya kita sebagai orang Kristen memakai alat itu dengan hikmat Tuhan. Karena di belakang seluruh hal yang kita lakukan ini, Roh Kudus bekerja melalui kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan untuk Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk membantu apa yang saat ini sedang dialami oleh keluarga, sehingga kita bisa bersama-sama menghadapi masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga. Kalau saya baru baca buku yang bagus tentang keluarga, dan saya lihat dan ternyata ada referensi dalam satu buku lagi, dan sekarang saya punya 2-3 buku tentang bagaimana keluarga yang baik dan seterusnya, itu tidak sama dengan pelaksanaannya. Kalau saya dari AI atau internet dapat semua informasi, tidak sama dengan pelaksanaan. Dan AI kalau hanya dianggap satu perpustakaan yang berbicara, atau lebih lagi, di rumah samping ada satu counselor keluarga, profesional datang. Setiap pagi saya ke sana, saya omong dengan dia, dan itu tidak sama dengan keluarga saya. Saya harus mengasihi mereka, saya harus korban untuk mereka, saya harus mimpin mereka, saya harus bersama mendidik. AI itu luar biasa, hanya di samping, tetapi di tangan saya ada pustaka, ada satu yang bisa jadi penolong counselor assistant, tapi saya tidak bisa outsource, saya tidak bisa bilang, oke, ini AI, kasih ke istri, kasih ke anak, dan kasih ke anjing, dan bilang, Anda akan jadi keluarga yang baik. Lebih daripada itu, AI bukan Tuhan, bukan AI gods, tapi itu hanya alat dan informasi dan assistant. Tapi saya masih harus mendoakan keluargaku. Saya masih harus mimpin dan membentuk dan memuridkan secara rohani. Jangan mikir, bikin yang duanya harus dilakukan dengan bersamaan. Dan nanti Roh Kudus akan menolong kita karena kita selalu akan meminta Roh Kudus memberikan pimpinan kepada kita. Tapi berarti bukan kita diam gitu ya. Kita bekerja dengan lebih keras lagi sehingga Roh Kudus melalui kita boleh menjadi berkat bagi orang lain.